طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنة إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah tetap mencurahkan nikmat dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanillakumullah. Di malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita telah berada di tanggal 21 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 24 September 2024 Masehi. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu-waktu yang mulia antara waktu maghrib dengan waktu isya. Dan alhamdulillah kita mengamalkan amalan yang mulia, yakni mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu pelajaran yang sangat pondasi kewajiban dasar bagi setiap muslim, yakni mempelajari bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berjalan selangkah demi selangkah untuk mengetahui apa saja larangan-larangan yang terbesar di dalam agama ini, yaitu kesyirikan. Dan walhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Kita berada di zaman yang pemahaman tersebut sudah tidak mengikuti pemahaman generasi awal. Di media sosial kita mendapati cuplikan video seorang kiai haji, karena kita berada di bulan Rabiul Awal, kita mengetahui sebagian besar kaum muslimin di negeri kita memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita dikatakan itu bahwasanya itu tidak ada tuntunannya, maka banyak orang yang tidak menyetujuinya. Akan tetapi itulah kehidupan yang mana apabila kita mengatakan kebenaran, maka orang menganggap itu salah, dan apabila kita ikuti kesalahan orang, ya berarti kita tidak kokoh di dalam pendirian. Jadi harus kita betul-betul hati-hati di zaman ini. Banyak sekali, dan barusan juga kita mendapatkan kabar juga di media sosial, karena di zaman ini di antara kita, bahkan sebagian besar kita itu berada di dunia maya, media sosial, dan yang sangat miris kita, pilu hati kita, seorang ustadz yang banyak pengikutnya, yang seorang ustadz yang dikagumi di negeri ini, itu untuk memadukan antara agama lain dan memperdengarkan Injil di suatu panggung dan didengarkan oleh kaum muslimin. Dan ini
kalau seandainya itu benar apa yang disampaikan dan segala macamnya, akan tetapi mencari persamaan antara agama Islam dengan agama selain Islam, ini sesuatu pekerjaan yang kita katakan pekerjaan sia-sia. Lebih baiknya kita memakai metode apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan umat itu bagaimana kebenaran, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan dicampur adukan. Jangan dicampur adukan antara hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa antum ta'lamun, dalam surah Al-Baqarah di awal-awal. Jadi orang-orang ahlul kitab seperti itu, mereka mencampur adukkan hak dengan yang batil. Jadi jangan sampai kita meniru orang-orang umat yang terdahulu yang telah binasa, yang menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak mencontoh kesalahan-kesalahan dari umat yang terdahulu. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanikumullah. Kita langsung saja, sebelum kita lanjutkan, tadi kita di bulan Rabiul Awal, ini yang dilakukan di umat ini, dan kita berada di bulan September tanggal 24, dan kita mengetahui berapa puluh tahun yang lalu, 30 September tahun 1965 terjadi gejolak yang sangat besar, sejarah kelam, sejarah pilu di negara kita. Itu adalah pemikiran-pemikiran seperti komunisme, nasionalisme, liberalisme, pluralisme, sekularisme, isme-isme yang lainnya, itu tidak akan bisa dibendung kecuali dengan ilmu agama, pemahaman agama Islam yang hak. Apabila pemahaman kita, pengetahuan kita tentang agama yang Allah turunkan, syariat yang mulia ini, maka sangat mudahnya kita terpengaruh dengan paham-paham yang semua paham itu apabila ditimbang dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah, maka itu bertentangan dengan syariat apa yang telah Allah turunkan kepada umat manusia, jin dan manusia. Maka untuk itu jangan sampai kita dilenakan, jangan sampai kita berleha-leha di sisa-sisa umur ini. Usahakan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, bersabar, dan harus diketahui bahwasanya setiap fitnah itu akan senantiasa ada. Itu ujian bagi kita umat akhir zaman untuk menguji apakah kita kokoh di atas kebenaran atau kita mudah terombang-ambing. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan segala urusan, dan hanya kepadanya lah kita memohon perlindungan. Baik, perjalanan kita di Kitab Tauhid, alhamdulillah 45 bab telah kita selesaikan, dan insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-46, yaitu babun atasammi biqadil qudati wa nahwi, yaitu penggunaan nama gelar qadi, qudat atau hakim agung dan sejenisnya, dan yang sama dengan itu. Bagaimana hukumnya? Maka mari kita dengarkan apa yang telah dinukilkan oleh muallif, dalil-dalil yang beliau bawakan rahimahullah taala. Tafadhol. Bab yang ke-46, menggunakan gelar qadi, al-qudat atau hakim para hakim dan yang semacamnya. Baik, di bab yang ke-46 ini, di sini muallif menyebutkan bab tasammi biqadil qudati wa nahwi, bab penggunaan gelar hakim agung dan sejenisnya. Jadi qadi, qudat, hakim yang agung. Jadi pada bab ini penulis rahimahullah taala menyebutkan pembahasan ini untuk memberi isyarat adanya larangan menggunakan gelar qadi, qudat, seorang hakim agung. Itu ada larangannya berdasarkan analogi, kias atas apa yang disebutkan dalam hadis, yang dalil yang dibawakan oleh muallif berdasarkan itu. Kemudian ada juga
pada bab ini gelar Malikul Amlak, Maliku al-Amlak, raja para raja, raja di raja. Dan ini juga dilarang, tidak boleh di agama kita atau sejenisnya. Nanti ada dikatakan nanti syahan syah, ada syahan syah, semacam-macam gelar seperti itu, sama dengan raja di raja atau yang lainnya. Maka bagaimana nanti pemahamannya, insyaallah akan kita dengarkan dalilnya. Namun sebelum kita membahas tersebut, kita akan jelaskan sedikit mengapa dilarang penggunaan gelar-gelar yang berlebihan. Gelar-gelar qadi qudat, Maliku al-Amlak, raja di raja, raja dari segala raja. Kenapa? Karena ungkapan-ungkapan, gelar-gelar, penamaan-penamaan seperti ini yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu akan terjatuh kepada sifat kesombongan. Akan terjatuh pada sifat kesombongan. Dan kita mengetahui bahwasannya al-kibru, sombong itu merupakan dosa besar. Dan yang pertama melakukannya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah iblis laknatullah alaih. Itu yang pertama melakukan perbuatan dosa besar ini. Ketika diperintahkan fasajadu illa iblis, semuanya sujud, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, para malaikat, penduduk surga ketika itu, dan iblis waktu itu juga berada di surga. Fasajadu, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis itu enggan dan sombong, takabur. Apa ya? Yang khalaqtani atau khalaqtahu dulu. Khalaqtahu min tin wa khalaqtahu min tin atau khalaqtahu dulu. Khalaqtahu min tin wa khalaqni min nar, atau khalaqni min nar, atau terbalik. Mana yang dulu? Ya, ada beberapa ayat itu. Karena sombongnya di surah Al-A'raf ada, Al-Hijr juga ada. Jadi salah satunya di sini, anna khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari api sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Nah, jadi ini kesombongan. Ini kesombongan dari iblis, sehingga enggan yang memerintahkan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kesombongan yang ada pada diri iblis, maka dia tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui hadis-hadis yang mengancam, yang mengecam perbuatan ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, la yadkhul jannata min kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya walaupun seberat biji zarah itu kesombongan. Walaupun hanya sebiji sawi, walaupun hanya seukuran atom, molekul terkecil, itu ada di dalam hati seseorang, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Jadi ini bahaya. Di hadis yang lain dijelaskan bahwasannya Nabi SAW bersabda, dan ini hadis ini nanti pada akhir-akhir bab akan kita jumpai juga. Cuman kita bawakan di sini karena kesombongan itu apa saja yang dibolehkan. Maksudnya siapa yang boleh sombong? Al-kibriya'u ridai. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu kata Allah adalah pakaianku.
wal azamatu izari, dan keagungan itu, kebesaran itu adalah selendangku. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebutkan, man nazaghani wahidan minhuma, jadi barang siapa yang mengambil itu di antara yang dua itu, alqaitahu fi jahannam, maka akan diceburkan ke dalam jahannam. Jadi kesombongan itu pakaian Allah. Kemudian kebesaran itu, keagungan itu adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengambil dari makhluknya, maka akan Allah benamkan ke neraka Jahannam. Rawahu Ibnu Majah fi sahihu. Dan ini hadis ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, di dalam sunannya, maksudnya fi sunanu. Kemudian di sini juga bisa kita ambil pelajaran juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai gelar-gelar yang seperti itu. Maksudnya orang yang memberikan gelar-gelar yang berlebihan, raja di raja, hakim yang agung, dan segala macamnya yang berlebihan. Dan apabila ada seseorang yang tidak redha dengan gelar itu, misalnya dia tidak menyukai gelar itu, akan tetapi orang yang memberinya gelar, orang yang menggelarinya, nanti orang yang memberi gelar tersebut akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Misalnya kita digelari oleh orang al-qadi qudat misalnya, tapi kita tidak mau, kita tidak menerima gelar tersebut. Orang yang memberi gelar itu, orang yang menyerahkan gelar itu, orang yang menyerahkan gelar itu yang akan mempertanggungjawabkan. Yang penting kita tidak mau diberi gelar itu, disebut itu. Itu pelajaran yang bisa kita pahami. Kemudian tidak boleh atau tidak ada yang berhak sesuatu pun di alam semesta ini yang sombong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Bahwasanya di alam semesta ini tidak ada yang berhak, tidak ada yang boleh sombong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bersikap sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-mutakabbir, yang maha memiliki kesombongan. Jadi itu kuncinya. Itu kuncinya, bahwa tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri mereka kesombongan. Yang hanya boleh sombong di alam semesta ini hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu harus kita pahami. Yang hanya boleh satu-satunya di alam semesta ini, di dunia ini, yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis kita sebutkan tadi, al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah pakaianku, wal azamatu izari, dan kebesaran itu adalah selendangku. Jangan sampai makhluknya mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Subhanahu wa taala yang maha memiliki kesombongan. Jadi manusia, kita semuanya tidak boleh berlaku sombong. Misalnya seseorang diberikan kekayaan, harus kita yakini kekayaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Jangan sampai kita seperti Qarun yang mengatakan bahwa itu adalah karena kepintarannya, karena ilmu yang ada pada dirinya. Tidak. Akan tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada seseorang itu yang pintar. Seseorang yang diberi kepintaran, mudah dia menghafal, mudah menguasai pelajaran, mudah memahami pelajaran dibandingkan yang lain. Jangan sampai sombong, karena kepintaran itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pangkat dan jabatan. Jangan sampai kita sombong.
Ada seseorang yang memiliki pangkat atau jabatan, kedudukan, maka dia mengatakan bahwasanya itu adalah hasil upayanya. Sudah sekian uang yang telah dikeluarkan misalnya, dan harus diyakini agar tidak terjadi kesombongan, itu adalah pemberian, semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan paras, dengan ketampanan, seseorang yang tampan atau seorang wanita muslimah yang cantik yang Allah berikan, bahwa itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kita untuk sombong terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah itu pemikiran kita, takut kita untuk sombong, takut kita untuk berlaku sombong, ancaman-ancamannya, lalu bagaimana kesudahan orang yang sombong dan segala macamnya. Jangankan di akhirat binasanya, orang yang sombong pun di dunia itu tidak disukai oleh temannya, tidak disukai. Ada orang yang misalnya agak meninggi sedikit, dari gaya-gayanya, kita tidak menyukai, sombong banget, macam-macam lah yang kita ungkapkan terhadap orang yang berlaku seperti itu. Dan semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengerti. Lihatlah di dalam surah Ali Imran ayat 26. Surah Ali Imran ayat 26. Itu jadi semuanya Allah yang memberikan kerajaan itu, Allah yang memberikan, Allah yang menghinakan semuanya. Maka oleh karena itu kita dari sini tidak boleh memakai yang tadi gelar raja di raja, raja segala raja. Kemudian yang hanya boleh menyandang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia kita semuanya itu tidak diperbolehkan sombong di permukaan bumi. Kita ulang lagi bahwasanya kita manusia, kita semuanya tidak boleh sombong di permukaan bumi ini. Karena apa? Karena kita adalah makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Kita ambil contoh, misalnya kita sakit. Sakit itu lemah. Jangankan untuk melakukan aktivitas, makan pun tidak selera. Itu sakit biasa, demam misalnya. Bagaimana pula dengan sakit yang agak keras? Operasi, lemah kita, hanya berbaring, lalu kita dirawat. Dan bayangkan nyamuk malaria itu apa namanya? Aedes aegypti, demam berdarah. Itu orang yang kena hanya nyamuk dapat penyakit demam berdarah. Sakit hanya nyamuk yang kecil yang terbang-terbang yang biasa, yang dengan asap itu atau dengan lotion yang lain tidak mau menggigit, tetapi ada yang berbahaya seperti nyamuk demam berdarah, Aedes aegypti, nyamuk malaria menyebabkan orang sakit demam berdarah. Bahkan ada yang meninggal. Lalu tidak ada yang kita sombongkan. Ketahuilah kita lemah. Manusia ini lemah. Yang memberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak boleh gelar-gelar seperti itu. Jadi tidak heranlah bagi kita setelah kita mengetahui sedikit-sedikit kita pelajari, kita kupas sedikit-sedikit, maka tidak heranlah bahwasanya sombong itu merupakan dosa besar dan harus dijauhi sejauh-jauhnya di dalam diri pribadi kita. Baik. Kemudian agar kita tidak terjerumus dalam kesombongan, yang pertama harus mempelajari hakikat kesombongan. Ada yang ingat hadisnya? Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ada seseorang yang memiliki pakaian atau sepatu yang baru. Lalu apakah ini sombong ya Rasulullah? Jadi ada memakai pakaian yang bagus atau sepatu yang bagus. Kata Nabi, itu tidak kesombongan. Kesombongan itu hakikatnya kata Nabi SAW, langsung di sini definisinya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Itu dia hakikat kesombongan. Kalau ada kebenaran yang datang kepada kita, jelas dalilnya yang disampaikan, maka itu wajib kita terima dari manapun datangnya. Jangan sampai kita menolak kebenaran tersebut. Kemudian jangan sesekali kita meremehkan manusia. Apa pula yang bisa dikerjanya? Masa enggak ada tuh, baru kemarin dia itu belajarnya. Saya sudah lama. Apalah baru kepandaiannya. Cuman segitu hafalannya. Bacanya aja salah-salah. Semacam itu. Pokoknya semua diremehkan orang. Itu tidak boleh. Itu dikhawatirkan adanya kesombongan di dalam diri kita. Salah seorang ulama terdahulu, apabila dia melihat, untuk membersihkan hatinya, apabila melihat orang yang lebih tua dari dia umurnya, dia mengatakan, bapak ini lebih mulia daripada saya karena amalannya lebih banyak daripada saya. Lalu kalau melihat yang lebih muda dari dia mengatakan, orang ini lebih baik, pemuda ini lebih baik daripada saya karena dosanya baru sedikit, saya banyak dosanya. Jadi begitulah agar dia tidak meremehkan manusia. Dan begitu juga dengan kita terhadap saudara kita, teman kita, tidak boleh memuji berlebihan. Karena pujian yang berlebihan itu akan membahayakan orang yang dipuji. Jadi tidak boleh kita memuji teman kita secara berlebihan. Kalau sekedar pujian, sekedarnya jangan sampai berlebihan. Wah, engkau Masya Allah begini, alangkah begininya ini. Itu tidak boleh. Kita telah membahayakan posisi dari teman kita. Sekedar Masya Allah, sekedar memang nampak, tapi jangan dilebih-lebihkan. Yang kita khawatir akan menjerumuskan teman kita, saudara kita. Kemudian di antara ajaran agama kita bahwasanya, perhatikanlah agar kita tidak tidak membuat orang lain juga sombong. Apabila ada yang datang, jangan kita sambut dengan berdiri. Jadi untuk menghormati orang, jangan berdiri, ada larangannya. Karena di zaman itu ada orang berdiri, tidak dilarang oleh Rasulullah. Sudah duduk aja. Kan kalau kita kan kebiasaan menghormati orang, sebenarnya tidak ada. Karena dengan seperti itu membuat seseorang yang kita sambut itu akan besar, akan bisa timbul kesombongan. Lihatlah, saya ini pejabat daerah sini, saya ini, saya ini. Itu yang dikhawatirkan. Lihatlah bagaimana agama ini, bukan kita tidak memuliakan orang, memuliakan orang. Kita ucapkan salam, kita berjabat tangan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi yang tengah-tengah ini yang agak susah kita. Yang tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Sesuai dengan porsinya, itulah yang akan kita usahakan. Jangan terlalu berlebihan dan jangan sampai terlalu meremehkan. Biasa-biasa saja. Biasa saja, dan itu tidak akan membahayakan baik orang teman kita, saudara kita, dan juga tidak membahayakan
diri kita. Taib, itu sedikit muqaddimah yang bisa kita pelajari bahwasanya gelar-gelar yang berlebihan, Qadi, Qudat, kemudian Maliku al-Amlak, raja para raja, dan segala macam gelar-gelar yang berlebihan itu dikhawatirkan akan terjerumus pada kesombongan. Dan di tradisi negeri kita, mungkin di daerah lain juga, itu ada gelar-gelar, gelar datuk, gelar ini, gelar adat. Seandainya gelar itu akan membahayakan, tidak usah pakai gelar itu. Datuk Sultan Sakti di langit, Rajo Ameh, itu apa? Enggak perlu. Dipajang pula di apa kan? Di sebelum namanya. Haji, Datuk, ini belum profesornya lagi, doktornya. Wadah. Ini akan menimbulkan kesombongan. Waliyazubillah. Jadi biasa-biasa saja kita. Dan ada berapa bulan yang lalu, entah, ingat Pak, yang ada kampus seorang rektor yang tidak mau menggunakan gelar akademiknya, profesor. Entah kampus mana itu. Jadi dia nama dia saja. Misalnya namanya ini udah enggak usah pakai gelar akademiknya, profesornya enggak usah dipakai. Itu semacam seperti itu, lebih lebih selamat seperti itu. Jadi meskipun kita ada gelar akademik ini segala macam, embel-embel di belakang dan di sebelum nama kita, yang mending kita tidak memakai hal tersebut. Jadi kalau S1 biasalah. Ini yang banyak S-nya ini yang susah nanti. Sudah berapa lembar karya ilmiah yang saya ketik, kan ini pula nak tahannya. Kemudian yang mendapat gelar guru besar, yaitu gube, profesor, guru besar, sudah berapa jurnal yang terbit di internasional, di Scopus dan segala macamnya. Waliyazubillah. Jadi hal-hal semacam ini kita kembalikan bahwasanya kepintaran, kekayaan, jabatan, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas satu-satunya sombong di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita dengarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini. Atau kita azan dulu. Setelah azan baru kita, sudah terdengar azan masalahnya. Sudah azan kan? Kita azan dulu, setelah azan baru kita dengarkan dalil-dalil pada bab yang ke-46 ini. Tafadhol.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fiddin wa khawafitillah. Baik, mari sama-sama kita dengarkan dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-46 ini. Tafadhal. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna asmi inda Allahi rajulun tasanna malikal amlaki la malika illa Allah." Qala Sufyan mislu syahan syah. Artinya, sesungguhnya gelar nama yang paling hina dapat di hadapan Allah ialah seorang yang menggunakan gelar raja di raja. Tiada raja yang hak selain Allah. Sufyan berkata, juga seperti gelar syah. Baik. Di sini muallif rahimahullah taala membawakan hadis fi sahih terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna akhna ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Jadi sesungguhnya gelar atau nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang menggunakan gelar nama yakni malikal amlak, raja para raja, raja di raja. La malika illallah, tiada raja yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bagian akhir ini, di bagian akhir bab ini, di bab yang 60 lebih, nanti akan diuraikan tentang Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nanti Allah Tabaraka wa taala berfirman akan menanyakan mana raja-raja dunia, mana penguasa dunia. Nanti akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat kelak. Nanti insyaallah akan kita jumpai. Jadi di hadis ini disebutkan bahwasanya yang memiliki kerajaan semuanya, kekuasaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Karena tidak ada yang berhak menyandang gelar raja di raja, raja para raja, tidak boleh. Seperti sekarang kita penguasa dunia misalnya Amerika Serikat misalnya, atau sekarang Cina atau apalah, itu tidak bisa dikatakan bahwasanya itu mendapatkan penguasa yang kita pahami di sini pada pelajaran kita, yang berkuasa menguasai dunia atau yang lainnya, tidak. Karena mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan. Jadi untuk nama ini Malikul Amlak, maka itu raja di raja, rajanya para raja itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sesuai dengan yang lainnya, penamaan yang lain, seperti di judul bab Qadi Qudat, yaitu Qadi Agung yang tidak ada hakim setelah itu. Ini tidak boleh juga. Di sini qala Sufyan, berkata Sufyan, mislu syahan syah. Jadi ada gelar itu syahan syah, sama raja di raja juga, sama artinya dengan Malikal Amlak. Nah, itu yang terjadi di zaman Sufyan. Sufyan di sini maksudnya Sufyan bin Uyainah. Jadi menurut orang di zaman itu ada gelar syahan syah, yaitu gelar tersebut dijelaskan bahwasanya selain orang Arab mendapat gelar seperti itu, syahan syah. Mungkin ada yang pernah ingat film apa namanya, penaklukan Baitul Maqdis, itu ada gelar syahan syah. Salahuddin Al-Ayyubi dulu di bulan Ramadan ada diputar film-film itu, ada syahan syah. Jadi gelar raja di raja itu bagian-bagian dekat dekat Syam itu. Nah, jadi itu tidak ada gelar-gelar seperti itu, dan itu raja para raja itu sebagai contoh bahasa asing. Jadi kalau bahasa Arabnya tadi Malikal Amlak. Baik.
Jadi bahwasanya kita sudah jelaskan tadi, yang berhak sombong di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena tadi telah kita jelaskan, mungkin kita lanjutkan ke pembahasan dalil berikutnya, dan ini yang paling terakhir karena dalilnya cuma satu, adapun ini ada riwayat yang lainnya. Taib. Yang disebutkan dalam riwayat lain, aqyadu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamah wa akhbathu, artinya orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Taib. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya aghyazu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathu. Jadi disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang lain, kata muallif, orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Nah, ini dia. Yang orang yang bergelar Malikul Amlak. Nah, itu yang tidak disukai, dimurkai nanti di hari kiamat. Aghyazu rajulin berarti dimurkai atau yang dibenci oleh Allah. Ini termasuk sifat yang harus ditetapkan apa adanya. Tidak ada sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah kecuali wajib mengikuti keduanya dalam masalah tersebut dan menetapkannya dengan penetapan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, yaitu tanpa, yang kita telah belajar tentang kaidah sifat Allah, menetapkan tanpa ditamsil, tanpa ditaktil, tanpa ditakyif, dan tanpa ditahrif. Itu menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa kita sadari bahwasanya di dalam penetapan ini, sifat ini kita mengetahui dan telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya, bahwasanya di sini terjadinya perpecahan di tubuh kaum muslimin. Ada yang menolak sifat Allah seperti Jahmiyah, itu menandakan sifat Allah. Ada yang menyamakan dengan makhluk, musyabbih, jadi menyamakan dengan makhluk. Adapun Ahlus Sunnah itu menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak menolaknya, tidak menanyakan bagaimananya, tidak mempermisalkannya, tidak menyerupakannya dengan makhluk, akan tetapi ditetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah banyak orang yang tidak memahami kaidah-kaidah ini. Ini disebutkan oleh muallif, ini 3 abad yang lalu. Lalu bagaimana di zaman ini? Di zaman ini bagaimana orang memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa akhbathu, dan paling jahat. Ini menunjukkan bahwa gelar tersebut adalah keji di sisi Allah. Maka patutlah orang-orang yang menyandang ini adalah orang-orang yang berlebihan. Yang berlebihan maksudnya mengagungkan diri, kemudian merendahkan orang lain, yang paling jahat yang ini, itu tidak boleh. Ini orang ini paling jahat, misalnya kita memberikan hal tersebut seperti itu, maka itu tidak dibolehkan, karena yang menghukumi itu hanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Taib. Qauluhu, sudah habis di situ? Masih ada? Habis kan? Nah, di sini keterangannya. Qauluhu akhna'u yakni awda'. Jadi kata-kata akhna yakni awda', yang paling rendah, yang paling hina. Akhna'u yakni awda', dengan disebutkan 2 sifat ini berarti orang itu hina dan dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua hadis ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala pada bab ini, yaitu bahwasanya hadis ini mencela kesombongan. Sebagaimana pembahasannya tadi kita awalkan. Pembahasan tentang kesombongan, orang yang memakai gelar-gelar yang berlebihan akan terjerumus pada kesombongan yang mana tadi kita bahas sebelum kita menjelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Taib, mungkin kita cukupkan saja pembahasannya sampai di situ karena pembahasannya
tidak terlalu panjang dan muallif hanya sedikit membawakan dalil. Bagaimana bagusnya Pak kita gabung-gabungkan pembahasannya atau cukup satu-satu bab saja? Karena bab ini sampai habis itu hanya sedikit-sedikit. Atau kita satu-satu bab aja supaya paham gitu. Larangannya ini maksudnya, ini maksudnya. Satu-satu aja lah, satu-satu aja, santai aja kita kan. Baik. Ini santai-santai tapi kita udah mau 2 tahun juga. Nggak pindah-pindah pembahasannya. Tapi ini alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Itu bab 46 itu enggak berapa lagi itu, hanya sekitar sekian belas lagi selesai. Karena babnya 6 berapa? 67 ya. 67 kalau tidak salah. 66. Nah, jadi enggak terasa. Tapi kalau mau cepat bisa kita 2 bab sehari karena bagian ujungnya ini tidak panjang. Kadang ada 2 dalil, ada ini tidak terlalu panjang-panjang, selembar-selembar cuman. Hanya 1 lembar, 1 halaman biasanya. Enggak ada lagi yang panjang-panjangnya. Ada. Oh, yang 49. Nah, itu tapi kan tidak terlalu panjang yang seperti bab-bab sebelum. Oh, yang ini mensyukuri dan mengakui nikmat Allah. Ya. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Adapun kandungan yang terdapat pada bab ini, mari kita simak bersama-sama apa yang terkandung pada bab ini. Fadhol. Kandungan bab ini pertama dilarang menggunakan gelar raja di raja. Yang kedua, dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya seperti contoh yang dikemukakan Sufyan. Yang ketiga, hal ini dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan ataupun sejajaran antara Allah dan makhluknya, sekalipun hatinya tidak termasuk demikian. Yang keempat, larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah kandungan pada bab ini. Yang intinya pada bab ini, perhatikan yang kandungan yang ketiga dan keempat. Jadi hal ini dilarang karena mengandung unsur penyamaan. Karena gelar itu raja di raja itu para raja itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan ini dimaksudnya agar Allah itu agung. Allah itu Maha besar. Jadi tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gelar-gelar yang agung itu disematkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita sandarkan segala kebenaran, dan adapun kesalahan itu datangnya dari diri kita dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.